Teh mineral. Segernya. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan bahwa Indonesia adalah salah satu pemain utama di tingkat kawasan dan global. Hal itu dilontarkan dalam pernyataan pers tahunan Menteri Luar Negeri di Bandung pada Senin 8 Januari 2024. Menurut Retno, selama hampir 10 tahun, rekam jejak diplomasi Indonesia dirasakan di kawasan dan dunia. Ia lantas menyampaikan beberapa pandangan dunia terhadap Indonesia. Selain itu, kepemimpinan Indonesia juga diakui dunia, termasuk dalam menavigasi negara di kawasan ASEAN selama keketuaan Indonesia. Retno bilang, pandangan serupa bahkan dinyatakan oleh penulis di The Straits Times. Oleh karena itu, Retno menegaskan bahwa Indonesia bukanlah negara penonton, melainkan pemain utama kawasan dan global. Salah satu penulis di Straits Times, tanggal 1 Januari lalu, menyampaikan antara lain, saya quote, keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023 sangat menonjol karena mampu menavigasi ASEAN melewati landscape geopolitik yang penuh tantangan. Kepemimpinan Indonesia di kawasan sangat berperan untuk mencegah balkanisasi ASEAN sebagai sebuah organisasi kawasan. Dari berbagai pandangan tersebut, jelas bahwa Indonesia adalah salah satu pemain utama di kawasan dan global, bukan sebagai penonton. Adapun pernyataan Retno ini dilontarkan sekaligus secara tidak langsung membantah pernyataan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang disampaikan dalam debat ketiga Pilpres 2024. Sebelumnya, Anies mengatakan bahwa ia ingin mengembalikan posisi Indonesia sebagai pemain utama dalam konstelasi global. Menurut Anies, Indonesia tidak boleh hanya menjadi penonton, tetapi menjadi penentu arah perdamaian di kemakmuran di level global hingga regional. Untuk mencapai hal itu, Anies ingin agar para diplomat dan diaspora Indonesia hadir di setiap kegiatan di kancah internasional. Hal ini disampaikan Anies saat debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 7 Januari 2023. Penjelasan tadi tidak menggambarkan tentang peran Indonesia di selatan-selatan. Itu hanya menggambarkan apa yang disampaikan Pak Prabowo tentang bagaimana kita membangun Indonesia. Dan ketika kita membangun dengan baik, tidak otomatis lalu jadi contoh. Yang harus dilakukan adalah seperti yang dilakukan ketika era Bung Karno pada waktu itu, Ali Sastroamidjojo. Apa yang dikerjakan? Merangkul semua. Membawa apa yang menjadi agenda selatan-selatan, bukan menceritakan agenda kita. Semua orang bisa baca di Google tentang apa yang kita kerjakan. Tapi kalau kita menjangkau pemimpin-pemimpin selatan-selatan dan presiden menjadi panglima diplomasi, bukan sekedar hadir di forum-forum menjadi salah satu penonton, salah satu hadirin, tapi datang ke sana membawa ini agenda selatan-selatan. Apa misalnya? Kita berhadapan dengan climate crisis, yang biaya untuk menghadapi climate crisis itu tinggi sekali. Dan ketika kita bicara dengan selatan-selatan, yuk kita bicara dengan utara. Bagaimana membiayai climate crisis sebagai satu kesatuan. Indonesia jadi pemimpin selatan-selatan.